Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan. Selawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Asep Imrani yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam. Saya Melis Senja Indriani dari kelas C223 Prodi Hukum dengan NPM 30123057 Universitas Teknologi Digital. Akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul Peradilan Agama di Indonesia. Sistem peradilan agama di Indonesia sudah lama menjadi bagian penting dari hukum nasional, mencerminkan keragaman agama di negara ini. Nah, sejarahnya itu panjang dan rumit, mulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Meski pengaruh barat muncul saat masa kolonial, hukum adat dan agama tetap penting. Setelah kemerdekaan, Pancasila mengakui keberagaman hukum, termasuk perlindungan kebebasan beragama. Pada tahun 1989, Undang-Undang Nomor 7 memperjelas dasar hukum peradilan agama yang mencakup pernikahan, perceraian, dan warisan. Nah, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, peradilan agama masih menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial, hukum modern, dan perlindungan hak asasi manusia. Memahami sejarah, perkembangan, dan tantangan ini penting agar sistem peradilan agama tetap relevan dan efektif dalam menegakkan keadilan serta menghormati keberagaman agama di Indonesia. Peradilan agama di Indonesia berakar kuat pada hukum Islam dan mempengaruhi kehidupan banyak orang setiap harinya. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sistem ini mengakui kewenangan hukum Islam dalam urusan keluarga, perdata, dan warisan. Hakim-hakim di peradilan agama memiliki pemahaman tentang hukum Islam dan bertugas untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus ada tujuan utama dari peradilan agama adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam serta melindungi hak-hak warga negara yang beragama Islam. Perubahan terus dilakukan agar sistem ini tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan dan keragaman agama di Indonesia melalui perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, diharapkan peradilan agama ini tetap menjadi pilar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keberagaman dalam masyarakat. Nah, terus peradilan agama ini di Indonesia memiliki sejarah yang rumit dan penting dalam menjaga keberagaman budaya serta agama. Dalam kerangka negara Pancasila, peradilan agama memegang peran utama dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dasar hukum peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan yurisdiksi, tugas, dan prosedur peradilan agama. Sistem peradilan agama terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari tingkatan kabupaten, kota, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Setiap tingkatan memiliki fungsi khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hakim-hakim di peradilan agama memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hukum Islam serta menjaga kualitas, integritas, dan independensi mereka. Peran utama peradilan agama dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam sambil melindungi hak-hak umat muslim. Sistem ini bertransformasi melalui reformasi hukum untuk menjaga relevansinya dan memenuhi nilai-nilai keadilan serta keberagaman agama di Indonesia. Harapannya, peradilan agama tetap menjadi pilar yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya ada pelaksanaan peradilan agama di Indonesia memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam konteks hukum Islam. Karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sistem ini memberikan perlindungan hukum kepada warga-warga muslim dan menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum agama secara efisien. Nah, pelaksanaan peradilan agama mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan sistem tersebut. Yang pertama ada yurisdiksi dan kewenangan.
Peradilan agama memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum Islam seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Nah, pengaturan yurisdiksi ini memastikan bahwa kasus-kasus yang terkait dengan hukum Islam dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua ada proses hukum. Nah, prosedur dalam peradilan agama mengikuti aturan hukum yang berlaku dengan tahapan mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, hingga putusan akhir. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kasus diproses dengan adil dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Terus yang ketiga itu ada kompetensi dan independensi hakim. Hakim di peradilan agama harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang hukum Islam, serta memahami prinsip-prinsip syariah. Selain itu, independensi hakim harus dijaga agar putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Terus selanjutnya ada pengembangan hukum. Nah, yang keempat itu ada pengembangan hukum. Peradilan agama juga berperan dalam pengembangan hukum Islam melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Putusan-putusan tersebut dapat menjadi referensi bagi kasus-kasus serupa di masa depan dan membentuk pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, peradilan agama harus diawasi dan dievaluasi secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan, sehingga sistem peradilan agama dapat terus berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan peradilan agama di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan keadilan berdasarkan hukum Islam dengan memastikan bahwa setiap aspek dan sistem ini berfungsi secara efektif dan adil. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sistem peradilan agama di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum nasional, mencerminkan keragaman agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan yurisdiksinya dalam urusan keluarga, perdata, dan warisan. Meski telah banyak upaya dilakukan, peradilan agama masih menghadapi tantangan dari perubahan sosial, hukum modern, dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim peradilan agama harus kompeten dalam hukum Islam dan independen. Pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas. Tujuan utama dari peradilan agama adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam dan melindungi hak-hak warga negara Muslim sambil terus beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan dan keberagaman di Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata di saat saya memaparkan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.